Bab 2121. Konflik tertinggi. Di dunia sekuler, Dongzhou, keluarga bela diri kuno Chen. Lampu-lampu menyala terang dalam kediaman besar itu saat itu hanya tersisa 3 jam menuju tengah malam, di dalaran sana pun penuh pendekar dengan aura yang kuat. Di ruang konferensi, Kason selaku kepala keluarga Chen, tengah duduk di ujung meja, sedangkan di sekelilingnya terdapat tokoh penting keluarga Chen. Wajah semua orang tampak semangat. Kason memandang semua orang dan bertanya, "Orang-orang kita sudah siap semua, kan?" Semua orang mengangguk. "Tuan tenang saja, kita semua sudah siap, tinggal tunggu waktunya tiba, kita akan langsung menyerang wilayah perang bagian Dongzhou. Kita yakin bisa mendapatkan wilayah perang Dongzhou dalam waktu setengah jam." Hervan selaku putra sulung Kason, berkata dengan percaya diri. Dia adalah pewaris keluarga Chen, dia bertanggung jawab penuh atas serangan malam ini di wilayah perang Dongzhou. Kason melirik Hervan dan berkata dengan dingin, "Jangan meremehkan kekuatan senjata api di wilayah perang meskipun kita memiliki pendekar yang jauh lebih kuat dari mereka, tapi ada senjata api yang mematikan di wilayah perang. Senjata biasa mungkin tidak bisa mengancam pendekar seperti kita sama sekali, tetapi ini tidak menjamin apakah mereka telah mengembangkan senjata api khusus untuk menyerang pendekar. Begitu senjata api tersebut muncul, itu akan menjadi tantangan besar bagi kita." Sebagai kepala keluarga bela diri kuno Chen, dia tentu saja memiliki pemahaman tentang senjata api di dunia sekuler. Hervan segera menjadi serius dan berkata, "Ayah, tenang saja, aku sudah melakukan persiapan lengkap dan memiliki tindakan darurat terhadap senjata api teratas." Kason mengangguk, "Baik. Malam ini bukan hanya awal masuknya keluarga kita secara besar-besaran ke dunia sekuler, tetapi juga merupakan persaingan antar keluarga besar kita. Tidak hanya harus merebut wilayah perang Dongzhou, tetapi juga harus memenangkan perang dengan cara paling cepat dan tidak merugikan." "Siap." Semua orang langsung menyahut dengan cepat. Pada saat yang sama, Kota Yan, markas besar Dewan Tetua. Ketiga tetua tengah memulai konferensi video 5 bagian provinsi. Semua orang tampak sangat serius dari sebelumnya. Berita terbaru adalah pada pukul 0 malam ini, Aliansi Pelindung akan memimpin 4 keluarga bela diri kuno untuk menyerang cabang-cabang wilayah perang. Setiap keluarga bela diri kuno akan mengirimkan 5 pendekar alam surgawa kelas 3, dan dipimpin oleh pendekar alam surgawa kelas 3 tahap akhir. Setelah tetua pertama selesai berbicara, komandan dari kelima wilayah perang tampak terkejut. Dengan kata lain, di setiap wilayah perang, kita akan menghadapi 5 pendekar alam surgawa kelas 3, dan setidaknya 1 pendekar alam surgawa kelas 3 tahap akhir. Komandan wilayah perang Dongzhou bertanya dengan wajah terkejut. Tetua pertama mengangguk, "Masih ada 3 jam lagi tengah malam, yang berarti kalian semua harus siap menghadapinya dalam 3 jam berikut." Setelah mendengar kata-katanya, semua komandan wilayah perang terdiam. Sebagai komandan wilayah perang, mereka hanya memiliki kekuatan alam surgawa kelas 1 tahap akhir dan puncak, tapi sekarang mereka malah harus menghadapi 5 pendekar alam surgawa kelas 3 tahap akhir. Kalau begitu, kita hanya bisa memakai senjata api tercanggih. Pada saat ini, Komandan Shizou berkata dengan menggertak gigi. "Benar, sekarang kita hanya bisa menggunakan senjata api. Kalau tidak, kita tidak akan bisa menghentikan serangan pendekar alam surgawa kelas 3. Tetua pertama, seharusnya Anda ada cara untuk menanganinya, bukan?" Seketika semua orang menunggu penjelasan dari tetua pertama. Tetua pertama mengangguk, "Sejujurnya, aku memang sudah menyiapkan tindakan penanggulangannya. Namun, aku belum bisa memastikannya, apakah tindakan tersebut akan berhasil atau tidak. Aku mengadakan konferensi video ini bersama kalian semua untuk rencana kedua nanti. Jika rencana pertama gagal, kalian semua harus menghadapi serangan besar-besaran dan keluarga bela diri kuno. Fakta bahwa dia meminta Songo untuk menyamar sebagai pendekar desa Emperor tidak boleh diberitahu begitu saja. Begitu masalah ini bocor, itu akan menjadi bencana bagi seluruh dunia sekuler, dan keluarga Jiang juga akan menjadi sasaran kritik publik." Setelah mendengar apa yang dikatakan tetua pertama, semua komandan wilayah perang menghela nafas lega. Tapi semua orang masih memasang ekspresi serius. Entah bagaimanapun, lawan kali ini terlalu kuat. Begitu rencana pertama tetua pertama gagal, itu akan menjadi pukulan berat bagi keluarga bela diri kuno. Sekarang aku umumkan bahwa setiap wilayah perang segera memulai persiapan tingkat tertinggi, mengaktifkan senjata api tercanggih,
dan mengarahkannya ke markas besar keluarga bela diri kuno di alam bawah bela diri kuno yang sesuai dengan setiap wilayah, serta siap serang kapanpun. Setelah tetua pertama selesai berbicara, semua orang terkejut. Tetua pertama benar-benar ingin memakai senjata api. Namun semua orang langsung sadar, sekalinya keluarga bela diri kuno menguasai semua wilayah perang, dunia sekuler akan sepenuhnya menjadi dunia keluarga bela diri kuno. Kalau begitu, mengapa tidak mengaktifkan senjata api tercanggih? Meskipun sudah ada banyak keluarga yang berpindah ke dunia sekuler, tapi akar mereka tetap berada di markas besar alam bawah bela diri kuno. Tetua pertama kemudian berkata, setelah rencana pertama gagal, semua prajurit di wilayah perang harus siap bersenjata lengkap untuk menghadapi musuh. Siapel, siap. Komandan 5 bagian provinsi langsung merespons dengan lantang. Aksi setiap bagian provinsi juga langsung diketahui oleh aliansi pelindung dan keluarga bela diri kuno. Armin terlihat sangat suram, dia tahu Dewan Tetua akan melawan, tapi dia tidak menyangka bahwa Dewan Tetua bisa-bisanya begitu gila dan menargetkan senjata api ke markas besar aliansi pelindung dan markas besar keluarga bela diri kuno. Markas besar mereka semua berada di alam bawah bela diri kuno meskipun kekuatan utama mereka telah datang ke dunia sekuler, tapi alam bawah bela diri kuno adalah fondasi mereka, sekalinya hancur, mereka juga sama rugi besar. Lagi pula masih ada banyak peninggalan di markas mereka yang tidak bisa dipindahkan. Misalnya, beberapa alam budidaya rahasia, serta berbagai situs warisan yang ditinggalkan dari zaman kuno. Dan yang paling penting adalah harga diri mereka. Bahkan jika pada akhirnya mereka menang, tapi malah kehilangan fondasinya, sama saja merupakan kerugian besar bagi mereka. Selain itu, kepercayaan diri mereka juga berkurang dari sebelumnya. Meskipun pasukan prajurit wilayah perang yang bersenjata lengkap masih kalah dengan pendekar alam seni bela diri, tapi mereka memiliki perangkat canggih dari dunia sekuler yang bahkan bisa mengeluarkan kekuatan kuat. Kuncinya adalah jumlah orang wilayah perang yang jauh melebihi jumlah pendekar mereka. Setelah semua kepala keluarga bela diri kuno mengetahui tentang tindakan Dewan Tetua, mereka semua panik dan langsung menghubungi Armin. Tuan, pasukan prajurit wilayah perang yang bersenjata lengkap mampu menahan pendekar alam surgawa kelas 3 kita. Kalau hanya 5 pendekar saja dari setiap keluarga bela diri kuno, kita sama sekali tidak bisa menekan setiap cabang wilayah perang. Benar, begitu mereka datang, mereka dapat menggunakan senjata api untuk menghancurkan markas kita di alam bawah bela diri kuno dalam sekejap mata. Keluarga besar seperti kita sungguh tidak mampu menanggungnya. Setelah perang dimulai, keluarga bela diri kuno seperti kita bisa saja mengalami kerugian besar. Keluarga besar yang awalnya penuh percaya diri seketika menjadi panik setelah mendengar berita tersebut. Sebelumnya mereka hanya mempertimbangkan kesenjangan kekuatan antar kedua pihak, tapi malah mengabaikan Dewan Tetua yang menguasai sejumlah besar senjata api dunia sekuler. Armin tampak sangat suram dan berujar dingin, jika ada yang ingin mundur, kalian boleh mundur sekarang juga. Setelah mengatakan itu, dia langsung menutup konferensi video. Baginya, tidak masalah apakah keluarga besar akan mengalami kerugian besar, yang penting dia harus mencari tahu apakah desa Emperor benar-benar menghilang. Setelah dipastikan, ini akan menjadi akhir dari Dewan Tetua. Bersambung. Bab 2122 Niat Membunuh yang Mengerikan. Kepala keluarga bela diri kuno yang baru saja berpikir untuk mundur menjadi cemas ketika melihat Armin langsung menutup konferensi video. Mereka pun buru-buru mengajukan permohonan konferensi video lagi. Tak butuh waktu lama, konferensi video tersambung itu kembali, tetapi Armin yang seharusnya berada di pusat konferensi video aliansi pelindung, malah menghilang. Semuanya, Tuan Armin sudah pergi. Apakah kalian masih ada sesuatu yang perlu disampaikan? Yang muncul di pusat konferensi video aliansi pelindung adalah pelindung pertama. Pelindung pertama, tolong bantu keluarga kita sampaikan kepada Tuan Armin, bahwa keluarga Chen tidak akan mundur. Kita bersedia mengikut jejak Tuan di dunia baru. Kason selaku kepala keluarga Chen, membuka mulut terlebih dahulu. Usai menyatakan, kepala keluarga lainnya juga sadar kembali dan satu-satu menyatakan bahwa mereka tidak akan mundur. Pelindung pertama berkata dengan dingin, kalau begitu, harap kalian semua orang melakukan persiapan untuk menuju tengah malam nanti. Usai berkata, dia langsung menutup konferensi video. Dong Zhou, cabang keluarga bela diri kuno Chen. Kason duduk di ujung meja, dan di bawahnya adalah tokoh penting keluarga Chen yang dipimpin oleh Hervan.
Sekarang kita tidak mungkin muntah mundur lagi, kecuali kita ingin keluarga kita lenyap. Kason berkata dengan sungguh-sungguh, tapi kalau kita tidak mundur, kita akan menghadapi pasukan prajurit wilayah perang Dongzhou yang bersenjata lengkap. Setelah mengatakan ini, dia melihat ke arah Hervan dan berkata, Hervan, apakah kamu punya tindakan pencegahan? Hervan berkata dengan suara yang dalam, Ayah, menurutku, jika kita berperang langsung dengan pasukan prajurit wilayah perang Dongzhou, bahkan bisa memenangkan wilayah perang Dongzhou, keluarga kita akan tetap mengalami kerugian besar. Senjata api wilayah perang dapat menghancurkan seluruh alam bawah bela diri kuno dengan mudah, tapi mereka pasti tidak akan melakukan itu. Namun sekarang mereka sudah menargetkan senjata api ke markas besar keluarga besar kita di alam bawah bela diri kuno, mereka pun bisa menyerang kapanpun. Menurutku, yang paling penting sekarang adalah segera meminta orang-orang di markas keluarga Chen untuk mengambil semua barang yang bisa dibawa pergi sebelum tengah malam. Meski masih ada barang penting yang belum dibawa pergi, orang-orang keluarga Chen yang berjaga di markas besar juga harus segera pergi dari sana untuk menghindari serangan wilayah perang Dongzhou. Kason mengangguk dan segera memberi perintah kepada orang di sampingnya, segera berikan perintah ke markas seperti yang dikatakan Hervan. Siap. Anak buah itu segera menghubungi orang-orang di markas. Kason memandang Hervan dan berkata, lanjut katakan. Hervan lanjut berkata, sejauh yang aku tahu, pasukan prajurit wilayah perang yang bersenjata lengkap sebanding dengan pendekar puncak alam surgawa kelas 2 saat ini wilayah perang unggul dalam banyaknya anggota dan juga fasilitas, sedangkan kita perlu menyiapkan pendekar puncak alam surgawa kelas 2 ke atas untuk memenangkan perang tersebut dan mengurangi kerugian yang kita alami. Dan sekarang kita hanya memiliki 5 pendekar alam surgawa kelas 3 dan 15 pendekar puncak alam surgawa kelas 2. Dengan kata lain, kita hanya dapat mengeluarkan 20 pendekar untuk berpartisipasi dalam pertempuran. Tapi, pasukan wilayah perang Dongzhou yang bersenjata lengkap setidaknya juga ada ratusan ribu, kan? Meski mereka tidak mungkin membuat ratusan ribu prajurit itu bersenjata lengkap, tapi setidaknya bisa membuat 1000 prajurit senjata lengkap. Tapi kita yang hanya memiliki 5 pendekar alam surgawa kelas 3, kita tidak memiliki peluang sama sekali untuk menang dalam pertarungan dengan perbedaan anggota yang begitu jauh. Penalarannya membuat semua orang di keluarga Chen memucat. Lalu bagaimana kita menghadapi pasukan wilayah perang Dongzhou? Karena tidak ada peluang untuk menang, jika kita masih bertarung, bukankah itu sama saja cari mati? Hervan, kamu pasti punya cara lain, kan? Seketika satu-satu tokoh penting keluarga Chen membuka mulut, semua orang tampak khawatir. Kason hanya diam dan menatap Hervan. Hervan mengangguk dan berkata, serang terlebih dahulu karena kita tidak bisa langsung menyerang mereka secara berhadapan, kalau gitu kita langsung mengirim 5 pendekar alam surgawa kelas 3 untuk menyerang markas besar wilayah perang Dongzhou saja. Begitu kata-kata ini keluar, semua orang terkejut. Hervan, markas besar wilayah perang Dongzhou pasti sudah melakukan persiapan penuh jika misi penting ini gagal, pendekar alam surgawa kelas 3 kita mungkin saja harus mati. Benar, kita akan rugi besar kalau kehilangan 5 orang pendekar alam surgawa kelas 3. Semua orang di keluarga Chen tampak khawatir. Hervan berkata dengan suara berat, namun, selain cara ini, kita tidak punya cara lain untuk menang jika kita ingin mengikuti jejak kepala aliansi pelindung untuk menaklukkan dunia baru, kita harus bertaruh. Jika kita menang, keluarga kita akan mengikuti aliansi pelindung, menjadi keluarga teratas di dunia baru. Kalau kalah, keluarga kita akan lenyap bersama aliansi pelindung. Menurutku, jika aliansi pelindung sudah memutuskan untuk menaklukkan dunia sekuler, mereka pasti tidak akan bisa dihancurkan dengan begitu mudah, kan? Kalau begitu, apa yang perlu kita takuti? Seketika semua orang terdiam. Mereka semua tahu bahwa tidak ada cara untuk mundur. Sekarang mundur tentu saja boleh, tapi setelah itu mereka harus siap untuk dihapus oleh aliansi pelindung. Selama bertahun-tahun, aliansi pelindung telah menjadi kekuatan terbesar di alam bawah bela diri kuno, dan tidak ada keluarga yang pantas menjadi musuh aliansi pelindung. Pandangan semua orang kini tertuju pada Kason, menunggunya membuat keputusan akhir. Wajah Kason tampak sangat serius. Rupanya, dia juga mempertimbangkan apa yang dikatakan Hervan. Setelah beberapa saat, Kason memandang ke semua orang dan berkata, Hervan benar, kita hanya bisa bertaruh sekali saja sekarang. Tuan, semua orang di keluarga Chen terkejut.
Mungkinkah kepala benar-benar ingin melakukan apa yang dikatakan Hervan? Biarkan 5 pendekar alam surgawa kelas 3 pergi langsung ke markas besar wilayah perang Dongzhou untuk menjalankan misi penting. Kason mengabaikan kerumunan dan berkata kepada Hervan, aku serahkan tugas ini kepadamu. Kamu pimpin pendekar alam surgawa kelas 3 keluarga Chen untuk menyelinap ke markas besar wilayah perang Dongzhou dan laksanakan misi penting. Hervan terkejut, bukankah kepala aliansi mengatakan bahwa kita harus menunggu sampai tengah malam baru boleh menyerang mereka? Kason berkata, tunggu saat itu, semuanya akan terlambat. Sekarang kamu hanya perlu memimpin orang untuk menyelinap ke markas besar wilayah perang Dongzhou, tunggu waktunya tiba, kamu langsung serang. Siap. Hervan membalasnya dengan cepat. Pada saat yang sama, 3 keluarga bela diri kuno lainnya juga mengadakan pertemuan keluarga untuk mempertimbangkan kapan harus mengambil tindakan. Segera, Hervan memimpin 4 pendekar alam surgawa kelas 3 ke markas besar wilayah perang Dongzhou termasuk dirinya sendiri, totalnya ada 5 pendekar alam surgawa kelas 3. Di antara mereka, ada juga seorang pendekar alam surgawa kelas 3 tahap akhir. Tepat ketika Hervan memimpin pendekar keluarganya ke markas besar wilayah perang Dongzhou, sosok bayangan hitam muncul keluarga bela diri kuno Chen cabang Dongzhou. Kason yang berada di ruang konferensi menunggu perintah dari aliansi pelindung, tiba-tiba merasakan niat membunuh yang mengerikan, niat itu membaluti dirinya dia tiba-tiba berdiri dan berteriak dengan ngeri di wajahnya, siapa itu? Desa Emperor, Samor. Detik berikutnya, suara seperti guntur meledak di keluarga bela diri kuno Chen. Pendekar Desa Emperor. Ekspresi Kason tiba-tiba menjadi sangat ketakutan, dan rasa takut itu langsung menguasai seluruh tubuhnya. Memasuki dunia sekuler tanpa izin, harus dihukum. Tiba-tiba, suara lain terdengar lagi di cabang keluarga Chen. Anggota keluarga Chen hanya merasakan momentum mengerikan yang melanda seluruh keluarga Chen, dan semua orang gemetar. Tekanan ini terlalu kuat dan mereka tidak dapat menahannya. Dek. Kemudian, hanya terlihat orang-orang dari keluarga Chen berlutut ke tanah satu demi satu. Pada saat ini, Kason merasa dirinya diselimuti oleh aura yang menakutkan, sehingga mustahil baginya untuk melarikan diri. Duar. Detik berikutnya, suara tabrakan terdengar di tengah keterkejutan semua orang keluarga Chen, sosok Kason melayang keluar dari ruang konferensi bagai layang-layang dengan tali putus. Bersambung.